Tiga. Shalom semuanya. Salam. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, hingga kami masih bisa beribadah pada malam hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami memulai ibadah kami ini. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, biar kami mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Inilah hidupku, Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita kepujian dari awal, kita katakan Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang, jadikan kami terang di tengah dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi
tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita akan pujian dari awal. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna ngasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosa. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, hanya Engkau yang pantas untuk dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Kamu mau bersorak sama memuji nama-Mu, kiranya kami bisa bersemangat dan bersuka cita dalam memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya.
jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibku. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita pujian dari awal. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, hendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di
kasih-Mu tak terduga, jalan-Mu Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita naikkan pujian dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Kami bersyukur kami hidup dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada di setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan. Kami boleh diajar, kami boleh dituntun, kami boleh dibimbing. Kami boleh makan firman Tuhan, kami boleh minum firman Tuhan. Kami memperoleh visi di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh terima kasih. Kami tundukkan hati kami ini Tuhan, supaya kiranya kami dapat lagi mendengarkan perkataan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Satu, dua, tiga. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Bentar ya. Oke, dari mana dulu? Dari yang baru datang dulu lah. Shalom Bang Yabes. Apa kabar? Mananya? Cek. Shalom tua, shalom semuanya. Gimana kabarnya sesudah sampai di Batam? Ya. Baik tua, biasa aja. Enggak kamu lihat banyak perubahan. Mana lebih maju Batam daripada Lampung? Enggak lah. Shalom Kak Cika. Salam tua, salam semuanya, selamat malam. Mana buru tua satu kok nggak ada ya? Cerita ini di rumah tulang. Iya lah udah tahu. Biasanya di situ. Gak mungkin di tempat ibannya. Oke. Baik. Shalom Inang Uda juga sekalian sama Uda. Gimana kabarnya hari ini? Salam semua, selamat malam. Jangan lupa udah habis hari Minggu khotbah di Tembesi. Oke. Oh iya. Siap. Oke, siap. Oke, sekarang kita ke Shalom Kak Glory sama siapa itu? Salam semuanya, selamat malam. Adik Boas mana? Mana suaranya nggak ada? Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam Boas. Baik, sekarang ke Shalom Kakak Esther sama Bow. Salam Salam tulang, salam semua, selamat malam. Selamat malam. Sekarang Shalom Bang Tian sama mana orang yang nggak nampak tapi. Shalom. Siapa temannya itu? Shalom tulang, shalom semuanya, selamat malam. Shalom Pak, shalom semuanya.
Shalom Justin. Siapa lagi? Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Shalom semuanya. Malam. Malam juga. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Selamat malam. Kapan balik ke Batam? Hari Minggu siang. Oh, minggu siang ya. Baik. Sekarang Shalom Kak Kesia baru masuk. Baru pulang Kak Kesia ini? Shalom Kak Kesia. Oh nanti ya. Oh sudah. Salam semua, selamat malam. Dari mana tadi kakak? Makan. Shalom Om Deddy. Shalom Pak, shalom semua, selamat malam. Baik. Shalom Bu Uli. Sini tak buka. Dah. Sudah dibuka malah ditutup. Udah. Sudah ngomong aja. Shalom semuanya. Selamat malam. Oke. Baik. Shalom Mami sama Brian. Salam semua, selamat malam. Malam juga. Makin semangat nggak Mami? Tiap hari harus makin semangat. Sekarang terakhir Shalom yang di studio. Oh iya tadi satu lagi kok nggak nampak orangnya ya? Mana Brian? Shalom Bang Brian. Yang baru ngantar kado. Bisa ngantar kado. Anakku ini aduh. Shalom kampung air. Shalom semuanya, selamat malam. Brian. Baik, puji Tuhan. Semua kita boleh bersuka cita ya. Kita bersuka cita saudara karena Tuhan memberikan satu rahasia kepada kita saudara ya. Dengan kita mengetahui rahasia ini saudara, maka hidup kita itu jadi punya tujuan ya, punya arah gitu. Terus kita pun makin mengerti apa artinya mengenal Tuhan ya, apa artinya mengalami Tuhan, apa Tuhan itu, siapa Tuhan itu, Tuhan itu kayak apa sih gitu ya. Saudara mesti ingat-ingat ya pelajaran kita beberapa hari ini ya, persekutuan yang kita persekutukan saudara itu sangat penting. Ini sangat mengubah peta perjalanan kita saudara ya. Saya harus mengulang-ulang perkataan ini saudara ya, karena memang dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini saudara, sungguh saya merasa bersyukur sekali saudara, membuat ada satu semangat saudara untuk menjalani hidup ini gitu ya. Kalau dipikir-pikir saudara ya, dengan apa yang terjadi belakangan ini saudara ya, dilihat dari segi perjalanan hidup, harusnya saudara tidak punya semangat lagi untuk menjalani hidup ini saudara ya. Namun saudara, saya tahu saudara, Tuhan itu nyata. Nyatanya itu saudara, bukan sekedar kita itu ditolong mengalami ini, mengalami itu.
Kalau kita mengalami semua itu, ya itu anugerah lah. Tapi bukan itu intinya Tuhan. Karena Tuhan itu, dia berlimpah dengan semuanya itu gitu. Bagi dia itu nggak begitu berharga gitu. Karena ya semua kita pun mempunyai kuasa untuk mengalami semua itu gitu. Karena memang kan kita dirancang itu, kita memang dirancang itu kan untuk memelihara bumi ini, saudara. Memelihara atau mewarisi bumi kan. Berbahagialah orang yang lemah lembut katanya, karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, lemah lembut itu kan hanya Tuhan yang lemah lembut, saudara. Belajarlah daripada aku katanya, karena aku lemah lembut kan gitu. Nah, jadi Tuhan ngajari kita setiap hari. Ya. Begitu kalau kita melihat diri kita, saudara, sungguh saudara harus sadar, semua kita di sini harus sadar, tak ada kita yang layak. Dan gak ada yang boleh merasa dirinya layak. Gak ada. Tidak ada siapapun yang jadi manusia tidak boleh merasa dirinya itu layak gitu. Punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Yang dijadikan sebagai alat tukar kepada Tuhan. Tak ada. Tak ada kebaikan apapun, kesetiaan apapun tidak bisa kita jadikan sebagai alat tukar untuk memperoleh hidupnya Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia selama ini, saudara ya. Coba ya kalau saya cerita kayak gini, cobalah bayangkan satu pribadi gitu, pribadi yang sangat unik gitu. Ya. Kalau mungkin dulu saudara pernah mengenal manusia, mungkin yang baik menurut saudara. Oke? Tetapi saudara, seluruh manusia itu saudara rusak saudara ya. Simpan dalam hati saudara. Entah siapapun dia. Ya, mau orang tua saudara, mau siapa saja gitu. Tak ada. Tak ada yang sempurna. Tak ada yang bisa kita kagumi. Oke? Nah, jadi Tuhan itu pun tidak mencari pujian dari manusia, tidak. Jadi dia itu bekerja bukan untuk dipuji, bukan. Tuhan itu bekerja untuk memelihara gitu. Karena Tuhan itu adalah pemelihara. Gitu ya. Dia mengajari kita bukan supaya menunjukkan dirinya itu sebagai seorang guru, bukan. Guru kan rasanya kan tahu banyak gitu kan, makanya bisa seorang menjadi guru gitu ya. Ya, ada memang orang-orang tertentu yang memang pintar gitu, tiba-tiba saja memang dari kecil aja gitu, dari kecil sampai walaupun dia tidak pernah kuliah misalnya gitu ya, tapi dia itu bisa mengajar orang kuliah. Nah, dulu saudara ada namanya Rocky Gerung ya. Dulu dia itu 15 tahun ngajar di UI gitu. Dia belum S2 gitu, belum S3, tapi dia sudah jadi dosen gitu. Jadi orang mengatakan kepada dia gitu, kenapa gak ambil aja ijazah kuliah aja gitu, supaya ya dapat S3 lalu bisa ngajar gitu, bisa share. Ngapain? Nanti kalau saya kuliah siapa yang ngajar saya, katanya gitu. Siapa yang ngajar saya? Karena yang ngajar itu saya gitu. Makanya ada beberapa bidang mata kuliah gitu yang harus dia buat sendiri gitu. Ya, filsafat ekonomi, filsafat politik gitu ya. Bukan hanya di bidang itu, di bidang fisika, matematika juga dia pintar gitu. Ya, dia pintar gitu. Jadi justru dia ngambil itu dulu gitu. Jadi
ketika ditanya, dibilang seperti itu, jadi dulu ketika terjadi dulu kekurangan dosen lah gitu. Jadi dimintalah dia tuh ngajar, padahal dia nggak punya ijazah gitu. Tapi ilmunya memang tinggi gitu loh. Jarang orang seperti itu gitu. Oke. Nah, dan memang iya juga sih kalau kita pikir-pikir. Untuk orang menjadi S1 itu kan harus yang lebih tinggi ngajar dia. Nah, untuk menjadi lebih tinggi itu siapa yang ngajar dia? Kan gitu kan? Kalau kita mau pikir gitu. Ya. Nah, jadi tapi kalau di luar sana, saudara, nggak perlu pakai itu semua. Karena yang dilihat adalah ilmunya. Makanya dulu ketika saya ngajar sekolah teologi di Malaysia itu, saudara, berapa kali itu, saudara, saya buat makalahnya gitu kan, semua gitu. Berapa kali ngajar itu, saudara, selama saya ada di sana gitu. Ngajar, padahal saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tapi bisa ngajar di sekolah teologi ya. Nah, itu loh. Saya buat ujiannya, saya buat ini berapa kali datang ke sana. Gitu. Lanjutkan, menghabiskan pelajarannya. Gitu. Nah, saudara, Tuhan itu ngajar kita bukan supaya orang tahu kalau dia itu berhikmah, bukan. Jadi ketika saya pun ngajar saudara gitu, bukan. Jadi dari sudut pandang Tuhan, jadi dia itu kayak ngomong di hati siapapun yang dipakai dia untuk ngajar. Ya, entah saudara pun nanti jadi seperti saya, nggak ada yang perlu saudara banggakan di situ. Makanya saudara harus pikir, tak ada yang saya banggakan ketika saya bicara sama saudara. Ketika rasanya saya bisa bicara apa saja gitu. Kan pasti ada caranya Tuhan di dalam pikiran saya ini untuk saya bisa ngomong apa saja gitu. Tentu ada batasan-batasannya, saya harus tahu diri gitu. Tapi saya harus seperti air yang mengalir gitu. Untuk membuktikan kalau memang manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah gitu. Jadi itu yang ada di dalam pikiran saya, saudara. Ya, sehingga ketika menceritakan kepada saudara, saya membuat pembukaan tadi ya. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita boleh memasuki satu zaman yang baru gitu. Ya, kita patut bersyukur, saudara. Kita dipimpinnya, kita dibawanya masuk ke dalam masa ini. Zaman ini, saudara. Ya, sungguh apa yang sedang kita masuki ini, seperti saya ceritakan, saudara. Saya suka merenungkan, gitu ya. Setiap hari ketika kita melewati hal yang kemarin, saudara. Jujur, saudara, saya itu benar-benar mengalami satu hal yang pelajaran yang sangat berharga sekali. Ya. Sangat berharga sekali pelajaran. Bukan seperti orang, banyak orang susah di sana ngalami ini, ngalami itu, lebih parah dari yang kita alami. Gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang benar-benar, saudara, benar-benar Tuhan itu dia itu ketika saya bicara sama saudara, dia itu berbicara di lubuk hati saya yang paling dalam. Ketika saya berbicara sama saudara, terjadi satu persekutuan di dalam diri saya. Ketika saya bicara, saya nggak tahu gimana caranya itu, tapi itulah yang terjadi. Dan saya bisa bicara dengan tenang, saudara, kepada saudara. Tapi di dalam ini saudara berbicara dia, sembari saya berbicara kepada saudara. Jadi Tuhan itu berfirman duluan gitu. Jadi dia berfirman di tatanya. Kita nggak tahu tempat yang tersembunyi itu, saudara. Tempat rahasia. Tapi
semua ayat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini, itu memberitahukan kepada kita bahwa apa yang saya katakan itu ada dasarnya. Saya tidak ngambang. Saya tidak menghayal. Semua ada dasarnya. Jadi saudara, saya boleh bayangkan tidak ada yang bisa menerangkan ayat-ayat dalam Alkitab itu sebagaimana aslinya. Tak ada. Jadi orang yang menulis Alkitab itu saudara, sebetulnya mereka nggak ngerti loh. Nggak ngerti. Kalaupun mereka itu menceritakan pengertian mereka seperti Paulus misalnya gitu ya. Saudara, itu adalah pemahaman dia pada waktu itu saudara. Dan tidak boleh kita pakai sebetulnya sebagai rujukan untuk masa yang sedang kita masuki sekarang. Gak bisa. Jadi benar-benar kita di sini mesti keluar dari kungkungan orang-orang itu. Mesti keluar. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Itu bukan. Bukan berarti begitu. Tetapi justru karena Tuhan sedang menampakkan diri kepada kita. Jadi gak boleh ada yang lain yang ngajarin kita selain Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Kan ini agak riskan ya. Jadi saudara, orang-orang itu yang dulu hidup yang kita kagumi, yang kita sangat kagumi sebagai orang-orang hebat gitu. Jadi sebetulnya mereka menantikan masa ini. Jadi dia boleh lihat hati saya. Dia boleh melihat apa ya. Sebetulnya saya mau ngomongin apa sebetulnya. Jadi dia tahu, dia orang-orang itu menunggu gitu. Atau boleh dikatakan tanpa sadar mereka itu juga berbicara melalui mulut saya. Iya, tapi terjadi dalam ketertiban. Karena Roh Kudus itu tertib dia. Jadi orang-orang itu pun memberitahukan hikmatnya itu tertib dia. Tidak seperti iblis yang pengen dia ngomong semua. Jadi masa yang kita masuki sekarang bukan buru-buru. Enggak. Dulu saudara, kalau saya ingat dulu, kalau orang menyampaikan firman Tuhan gitu ya, kalau dia dipenuhi gitu, demikianlah firman Tuhan, gitu, kayak apa gitu, nggak ada remnya gitu. Karena dia takut kalau dia berhenti, nanti kata-kata itu akan berhenti gitu. Dia buka aja gitu. Tapi sekarang masanya, coba saudara perhatikan saya berbicara. Saya tidak takut kehilangan kata-kata saya. Nggak takut sama sekali. Karena saya tahu Tuhan itu memang dia itu ingin menerangkan, dan cara dia menerangkan sungguh di luar pikiran kita. Iya. Jadi dia bisa tahu kondisi kita semua. Dari mana dia mulai bicara. Nanti tipe kayak gini, tiba-tiba ada halangan di mana. Dia tahu semua. Kalau dia tahu semua, dia bilang kan. Jadi sebetulnya yang tahu itu juga saya gitu kan. Nah, lucu kan. Kalau dia tahu, ya sudah pastilah. Kalau Tuhan tahu kan sudah pasti. Tapi bagaimana saya tahu Tuhan tahu? Nah, gitu. Gimana coba? Bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati kita? Kan itu penting. Nah, disitulah saya merasakan, saudara. Jadi ketika saya bicara sama saudara, saya bicara misalnya firman yang disampaikan kepada kita saat ini, firman saat ini yang kusampaikan kepadamu adalah visimu, kata. Itu kan dari Tuhan. Oke? Itu dari pihak Tuhan. Tapi bagaimana saya itu bisa menerangkan kepada saudara dengan yakin? Apa artinya?
Tentu saudara harusnya bertanya. Tentu seharusnya saudara mikir gitu. Kenapa kok bisa dia ngomong lancar aja? Atau begini. Suatu saat saudara akan mengalami ketika saudara buka mulut saudara kepada orang, tiba-tiba saja ada pengertian yang terus mengalir dari mulut saudara. Nah, itulah sebetulnya artinya kita itu sedang melihat Tuhan itu nyata, tapi dalam ukuran kecil. Dan kita mesti mengucap syukur. Dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan seperti itu, kita mesti bersyukur. Hargai itu. Oke? Jadi saudara, kita makin lama, nanti saudara mendengarkan firman ini, lihat. Apa saja perubahan dalam dirimu. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan terus. Gitu. Rasakanlah setiap hari Tuhan seperti memberikan surprise bagimu. Iya. Memang seperti itu. Jadi sekarang kita itu akan diizinkan mengalami apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi umat manusia itu sebetulnya. Iya. Makanya dikatakan dia kerja terus. Dia melakukan pekerjaannya tanpa terganggu oleh manusia. Dia gak pusing. Mau bagaimana manusia ini bergejolak. Mau bagaimana manusia ini tidak taat. Mereka lamban, mereka malas. Para pelaku-pelaku pelayanan tidak mau melakukan pelayanan. Tidak mau beritakan Injil. Tidak masalah bagi dia. Jadi ketika Tuhan berfirman, dia tidak berharap banyak. Dia tidak mengharapkan langsung tumbuh saat itu juga. Karena dia seperti seorang penabur benih. Ditunggunya. Tadinya gak kelihatan apa-apa untuk satu jangka waktu. Iya. Apa yang kita alami sekarang ini saudara? Kita mulai melihat itu bertunas. Iya. Dulu enggak. Dulu kita tidak tahu perbedaannya. Tapi sekarang secara diam-diam Tuhan buat perbedaannya. Nggak tahu gimana caranya. Tapi itulah yang sedang terjadi. Jadi saudara, diam-diam saudara bisa datang kepada Tuhan gitu. Oke? Sama seperti seorang yang pendarahan itu, dia pegang punca jubahnya Tuhan itu. Oke? Tuhan benar-benar kaget dia saudara. Jadi bisa merasakan gitu. Jadi waktu kita mengakses firman dari Tuhan. Waktu saya bicara kepada saudara dengan iman terus bicara kepada saudara. Ingat, dalam pikiran saya bukan Tuhan. Walaupun misalnya saya berkenan mengakses semua dirinya Tuhan. Kayaknya saya dikasih password semua. Password untuk masuk ke ini, password untuk masuk ke itu. Tetapi dalam pikiran saya itu tetap konsisten. Memang saya adalah manusia. Seperti itu juga Tuhan Yesus sudah. Iya. Ketika Allah yang di sorga mengatakan, engkau inilah anakku yang kukasihi. Kan Yesus dengar itu. Ketika orang-orang juga mendengarkan itu saudara. Murid-muridnya juga mendengarkan. Yesus bilang apa saudara? Dalam pikiran dia sedikit pun dia tidak merasa tersanjung dengan itu. Sedikit pun tidak. Jadi Tuhan Yesus itu mempersenjatai pikirannya ini. Sedikit pun dia tidak mau pegang kendali.
Dia membiarkan Tuhan mengambil kendali. Iya. Makanya setelah itu saudara, dia itu bebas. Tidak harus dia pakai tubuhnya yang itu. Tidak. Mungkin tubuhnya itu sudah ditinggalkan dia di sorga. Iya. Supaya ada sampelnya di sorga. Iya. Jadi ketika dia datang dalam bentuk roh juga. Makanya kan dia tidak dikenal. Makanya dikatakan di kitab Wahyu itu, dia itu, saya sama seperti kamu yang memiliki kesaksian Kristus katanya. Iya. Nah, jadi sama dengan itu sekarang saudara. Jadi saudara yang saya perhatikan itu sekarang ini saudara ya. Ketika saya melihat perjalanan itu gitu ya. Ketika saya melihat tadinya saya cukup tergoncang gitu ya. Tergoncang dengan itu gitu ya. Dan pada waktu itu benar-benar saudara rasanya memang sudah runtuh lah gitu. Iya. Benar-benar terkejut saya saudara. Tapi cukup cepat saudara Tuhan itu take over. Cukup cepat. Ya. Dia tidak takut sedikit pun saudara. Jadi Tuhan itu berpikir, saya itu akan bisa akhirnya akhirnya mengalami keseimbangan atau kesadaran kembali gitu. Iya. Gak tahu gimana caranya. Seperti itulah tenangnya Tuhan itu. Iya. Jadi tengah kita itu lagi rasanya itu kita itu kita malas, kita bosan, kita Jadi saudara kalau saya perhatikan istri saya ya. Jadi istri saya ini sering dia ngalami kayak gimana gitu, ketakutan gitu. Dia boleh saya katakan saudara, benar-benar untuk kembali kepada keadaan dia seperti sedia kala itu masih butuh waktu gitu. Ya. Tetapi saya tahu Tuhan itu dia itu berani sekali saudara mengizinkan istri saya mengalami itu. Jadi sebetulnya sebelum ini istri saya sudah beberapa kali mengalami hal itu. Iya. Tapi pada waktu itu saudara, saya itu nggak tahu, nggak ngeh gitu. Kadang saya pegang aja kepalanya sudah tenang dia gitu. Itu juga saya pegang aja. Tapi terakhir tidak gitu. Oke. Tapi kali ini saudara ketika saya mulai terus mendengarkan firman Tuhan, mulai memasuki sedikit demi sedikit, mulai dengan tenang saya dia mencoba memahami Tuhan itu kayak apa sebetulnya. Tuhan, engkau ini sebetulnya siapa sih gitu. Engkau Tuhan kayak apa sih sebetulnya gitu. Pastilah tak banyak orang yang mengenal engkau Tuhan. Pastilah orang-orang kudus di masa lampau juga kayaknya mereka gak kenal engkau Tuhan seperti sekarang ini. Iya. Makanya saya berani ngomong terus seperti itu. Saya tahu sudah karena Tuhan aja ngomong sama Ayub, tampillah sebagai laki-laki katanya. Boh, apanya Tuhan ini? Oke. Lalu dia bilang kan sama Ayub kayak gitu. Lalu di ayat yang lain dia bergulat katanya dengan Yakub. Cobalah bayangin. Dan katanya Yakub menang lagi. Sebetulnya Tuhan kau gimana sih sebetulnya ya?
Lalu di satu sisi dia bilang, kok dia ditinggalkan? Kok Tuhan itu ditinggalkan juga? Lah, jadi sebetulnya Yesus ini juga siapa sih? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Jadi, kalau saudara baca selami setiap perkataan-perkataan dari firman Tuhan, baik dari Alkitab, kalau saudara mulai berani memakai pikiran zaman sekarang, saudara akan dibawanya. Saudara akan dibawa kepada satu pengertian yang baru. Iya, kayak ada yang menuntun saudara. Gak tahu siapa. Tapi saudara yakin sekali, itu Tuhan. Karena iblis gak mungkin kayak gitu. Karena orang-orang kudus yang di zaman yang lampau gak mungkin bisa kayak gitu. Dan gak berani mereka, saudara. Gak ada yang berani. Gak ada. Gak ada yang berani langsung misalnya datang ke samping kita lagi. Datang ke pikiran kita. Lalu dia itu berbicara di pikiran kita. Gak bisa. Gak bisa. Iblis juga gak bisa memasukinya. Gak bisa. Iya. Karena kita itu sudah mulai menerima pekerjaan Tuhan ceritanya. Dan pekerjaan Tuhan itu dia sudah ada di masa di mana pekerjaan dia akan berakhir. Dia akan berhenti menyampaikan firman-Nya. Iya. Dia hanya menunggu. Tetapi walaupun demikian, Tuhan itu dia eksis, dia ada gitu. Walaupun rasanya dia nggak ada, nggak kelihatan, sama seperti dia, saudara. Ketika dia menjalankan semuanya, jadi boleh kita katakan, saudara, sebetulnya ya. Jadi Tuhan itu, dia itu mengandung segala sesuatu. Kalau dikatakan 7 roh Allah gitu, lebih banyak dari situ gitu. Dia punya banyak sekali petugas-petugas di alam roh gitu. Di mana semuanya itu terkendali semua. Ada pusat pemerintahannya. Iya. Jadi kalau saudara melihat misalnya ya, kalau di kalau kerajaan-kerajaan dunia yang sudah maju itu saudara, kayak misalnya Korea Utara ya. Jadi saking takutnya dia bepergian kemana-mana. Dia misalnya mau pergi dalam perjalanan misalnya ke Rusia gitu ya. Dia tidak pakai pesawat, pakai apa gitu. Dia buat satu jaringan kereta api gitu. Dia dia boleh dikatakan hampir dia tidak pernah meninggalkan negaranya gitu. Iya. Saking khawatirnya dia. Jadi dia buat sistem pertahanannya itu. Jadi kalau dia itu naik kereta itu, keretanya itu anti peluru gitu ya. Jadi anti bom juga gitu. Lalu nanti kalau misalnya masuk setiap stasiun itu, kalau dia lagi mau lewat itu, kenapa itu? Dia setiap stasiun itu lampunya harus dipadamkan itu, listriknya dipadamkan semua, mati total. Ya. Nah, jadi terus ada kereta di depannya duluan yang membuka jalan, terus ada kereta juga di belakang dia yang mengawal. Ada lagi helikopter di atas. Dan dia terhubung dengan satelit gitu. Jadi saudara, kerajaan di dunia ini mereka punya sistem pertahanan yang aturannya cukup ketat gitu. Nah, itu gambaran kecil dari apa yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi jauh lebih tinggi dari situ. Tidak bisa dijangkau dia soalnya. Jadi ketika Tuhan berfirman itu saudara, dia ucapkan firman itu secara rahasia. Tapi dalam pikirannya itu dia seperti mengatakan begini. Nanti manusia ini akan bisa mengakses apa yang kuucapkan.
Iya. Jadi ketika dia sudah mengucapkan itu, langsung sebetulnya sudah langsung terjadi. Jadi misalnya dulu diucapkan dia, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya kan? Jadi untuk memasuki hatinya Tuhan, cukup orang memiliki hati yang suci. Iya, ini saja. Lalu Tuhan itu, jadi orang itu mulai menangkap firman. Oke? Apa dasarmu? Kan orang itu kan manusia itu kan harus punya dasar dia. Dia harus masuk akal. Harus masuk akalnya dia. Kenapa kok dia bisa? Pertama-tama kan Allah itu kan kayak Allah yang tak bisa dihampiri. Jadi harus ada alasan yang diucapkan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya orang ini bisa memiliki keberanian untuk menghampiri Tuhan. Yaitu dengan darahnya. Oke? Nah, sesudah kita mendengarkan firman itu, sudah jangan lagi harus terus mau datang kepada Tuhan. Tuhan, urasi mahami sian dosa nami. Asabuhi kami menjalo. Enggak perlu kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Ya. Nah, saya tidak bilang sama mama kayak gitu. Ya, itu kan sulit kan. Biarlah secara pelan-pelan. Ya. Karena itu sudah mendarah daging dia. Ketika kalau ngomong kayak gitu, kalau doa, ampunilah kami. Kayak gitu kan. Nah, enggak kayak gitu ya. Jadi begitu kita sudah ada di situ. Jadi sebetulnya ketika dia bilang kalau orang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Lalu ada lagi, orang harus lapar dan haus. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Mari datang ke sini yang haus. Di Yohanes pasal 8 juga kayak gitu. Marilah ke sini yang haus. Barang siapa haus, marilah datang, minumlah air dengan cuma-cuma. Di kitab Perjanjian Lama juga ada kayak gitu. Oke? Nah, jadi nggak ada orang yang mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan itu sendiri yang menyatakannya. Jadi ketika saya tahu rahasia firman itu, ketika saya tahu memang itu kebenaran, saya sekarang begitu tahu itu, ketika saya katakan itu kebenaran, saya nggak mau nggak percaya. Mau orang nggak percaya itu urusan mereka. Saya percaya aja. Iya. Bodoh kali lah saya kalau saya nggak percaya. Bodoh kali lah saya kalau saya tidak percaya kalau Tuhan itu mengajar. Bodoh kali lah saya kalau misalnya saya tidak bisa mengakses firman-Nya. Ya, karena dia sendiri mengatakan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah makanya kamu akan mendapatkan. Itu kebenaran. Mana boleh berubah itu. Nggak bisa berubah itu. Yang harus saya jaga apa? Cari. Saya harus terus buat diri saya mencari. Dan selanjutnya, saya harus buat pikiran saya mengatakan, saya pasti mendapatkan. Itu. Saya sudah dilatih selama ini seperti itu. Kalau dia bilang jangan takut. Jangan takut. Kadang kalau saya bilang sama adik saya, sekarang dia dalam perjalanan ke Makassar. Seperti yang saya bilang lalu. Kadang kalau saya bilang berkali-kali, sulit sekali dia ngerti. Iya. Kenapa saya tahu dia sulit? Karena dia butuh waktu. Disitulah saudara, saya itu baru menyadari, ternyata sudah jauh sekali perjalanan saya. Iya. Nggak bisa langsung saya katakan, saya ceritakan apa yang saya lewati bertahun-tahun. Nggak bisa langsung didapatkan oleh orang lain. Nggak bisa.
Iya. Dan nggak bisa ditiru. Nggak bisa. Nah, jadi dari pihak Tuhan. Perhatikan dari pihak Tuhan itu. Dia handle semuanya. Walaupun misalnya saya tidak terhubung dengan siapapun ketika saya berbicara kepada saudara. Tetapi Tuhan itu bisa, dia bisa tahu sejauh mana saya berpikir, dia bisa tahu. Tetap dia itu Tuhan, saya manusia. Jadi saudara, ketika si iblis itu diberikan membangun kerajaannya gitu ya, kerajaan dunia. Sistem dunia kan dibangun dia. Dan sistemnya dunia tahu nggak saudara? Semuanya itu didasarkan oleh ketakutan. Iya. Coba aja lihat saudara. Makanya iblis itu membuat manusia itu suka pakai topeng gitu. Nggak apa adanya. Dia akan mencoba, jadi manusia itu mencoba membuat dirinya itu supaya diam-diam dia bisa aman gitu. Iya. Dia bisa menjagai dirinya. Tetapi tahukah saudara? Ketika orang menghadapi namanya lembah bayang-bayang maut. Iya. Semua orang akan menghadapinya. Siapapun dia. Presiden itu manusia biasa. Tidak lebih hebat dari saudara. Siapapun dia. Iya. Kalau Tuhan katakan, saya lebih hebat daripada semua manusia, daripada semua presiden yang lain di dunia ini, itu bukan urusanmu. Iya. Bukan urusan saya juga. Bukan urusan Yohanes. Ketika Tuhan bilang, kalau aku mau kamu hidup kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Katanya sama Petrus, juga bukan urusannya Yohanes. Artinya, Yohanes ketika mendengarkan itu, ketika teman-temannya bilang, kamu tahu nggak? Guru bilang kamu gak akan mati loh. Oh, Yohanes tidak perlu dia menjadi besar kepala. Nggak perlu. Ketika misalnya saya mendengarkan firman itu, tiba-tiba dalam pikiran saya, oh ternyata manusia kayak gini ya. Oh ternyata kalau aku suci hatiku kayak gini ya. Oh saudara, ketika saya tahu rahasianya, hidupku bukan aku lagi. Pada waktu itu tak ada yang saya takuti. Iya. Tapi tepat pada saat seperti itu, ketika saya diizinkan, lewati masa itu, nikmati masa itu. Iya, nggak ada saya takuti. Apalagi sudah ketika saya lihat bagaimana yang saya bilang, yang mereka sudah cerai itu gitu, yang di Padang itu gitu, dia pakai jilbab itu. Saya melayaninya, kami melayani di hotel itu, di meja restorannya hotel itu gitu. Iya. Di kota kota yang dikatakan Muslim gitu ya. Ketika saya lihat peristiwa itu gitu ya, sampai yang tadinya bayangkan bukan sudah mantan suaminya bisa datang di situ dan bisa dia benar-benar mau bunuh diri malamnya itu. Dan di situ dia dilepaskan. Bukan Kristen dia. Ya, dan orang itu tahu saya pendeta. Jadi saya ceritakan. Jadi ketika itu, di situ benar-benar saya merasakan tak ada rasanya yang bisa menghalangi saya lagi. Tapi tepat seperti itu, Tuhan bilang sudah cukup.
Itu. Jadi dari masa itulah saudara, wah rasanya nggak tahu gimana caranya Tuhan menghancurkan saya. Iya, tapi itu Tuhan ya. Kalau iblis menghancurkan kita itu, dia pengen kita itu pokoknya mati. Tapi kalau Tuhan itu nggak kayak gitu dia. Sumbu yang hampir padam itu tidak dibiarkannya padam, sumbu yang berasa. Buluh yang patah terkulai tidak dibiarkannya patah gitu. Tapi dibangkitkannya. Itulah Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, nampaknya dia bilang, enyahlah kamu. Oke. Memang betul. Jadi kalau Tuhan itu kudus, jadi begitu kita berhadapan dengan dia, jadi makanya Tuhan itu bisa sampai mau membunuh Musa. Iya. Karena rasanya saudara, Musa itu sudah dewasa, tapi dia nggak disiplin gitu. Iya. Makanya Tuhan katakan dia berlaku berlaku kudus gitu. Kepada sahabatku, kepada orang yang berkaul karib denganku, aku nyatakan kekudusanku. Gitu. Makanya saudara, ketika kita sampai di area ini saudara ya, sebetulnya ini ada dalam kendali Tuhan gitu. Ada dalam kendalinya dia. Dia mengatur semuanya. Jadi ketika iblis membangun sistem ini, dia bangun dengan sistem ketakutan. Iya. Dia beritakan berita-berita yang menakutkan. Disitulah terjadi kekacauan, disitulah orang jadi hidup egois. Hidup untuk dirinya sendiri. Dia mengambil untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan membangun kerajaannya dengan kasih. Jadi saudara akan lihat nanti perbedaannya. Tuhan itu seperti apa sih sebetulnya? Firman-Nya itu kayak apa sih? Saudara harus memahami. Dan saudara mesti percaya Tuhan bisa mengajari kita. Nah, tapi saudara itu perlu mulai belajar. Jadi ada orang yang memang dipilihnya. Jadi dia fokus satu orang. Sampai nanti orang ini ketika dia berbicara, lalu orang-orang mulai sadar. Sampai nanti orang itu juga punya pengertian yang sama. Iya. Jadi Tuhan buat kita saling menceritakan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan pasti tidak akan ada yang menyimpang satu dengan yang lain. Iya. Tergantung saudara dari semua firman yang kita dengarkan ini. Dari yang kita persekutukan ini saudara. Makanya dikatakan ini nasihat. Makanya saudara, dia minta kita baca dengan cepat. Simpan isi memori kita. Disitulah dikatakan firman ini akan menjadi makanan kita setiap hari. Ya. Karena di pikiran kita ini Tuhan itu menjaga segala sesuatu. Entah di mana dia. Iya. Tapi tiba-tiba ketika kita mengatakan entah di mana dia, ternyata dia ada di dalam hati kita yang paling dalam. Iya.
kita bisa mengakses dia. Makanya ketika dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Iya, sudah. Ketegangan yang tadi, kenapa kau tinggalkan aku? Udah selesai. Udah selesai. Sekarang dia harus memusatkan perhatiannya. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Wah, sudah. Kalau sudah kayak gitu saudara, kan dia tahu kan di situ kan selalu dengan iman, mengatakan apapun itu semua dengan iman. Ketika perempuan itu mengurapi dia kan, tadinya kan harusnya kan seorang nabi atau seorang imam yang akan mengurapi dia, atau murid-muridnya. Iya, tapi malah seorang perempuan berdosa dipecahkan buli-bulinya, lalu dituangkan minyak. Murid-murid gak ngerti tuh. Mana lah mungkin itu pengertiannya seperti Samuel yang mengurapi Daud gitu. Padahal sebetulnya artinya kayak gitu. Tapi kok enggak nabi. Pada waktu itu enggak ada nabi lagi saudara. Harusnya Yohanes lah yang mengurapi dia. Yohanes kan nabi kan. Tapi Yohanes membaptis Tuhan Yesus pun enggak berani. Membuka tali kasutnya pun gak berani dia, gak layak katanya dia. Cobalah. Kayak Tuhan ngajarin dia, enggak loh, enggak kayak gitu. Kita itu harus menggenapi firman Tuhan. Nah, kita pun demikian. Kita menggenapi firman. Melakukan firman. Makanya saudara, dengan cepat dia bimbing kita saudara. Dengan cepat saudara, dia tuntun kita. Tadinya yang rasanya gak tahu gimana. Mulai melihat, oh itu Tuhan. Ya. Baik, coba kita baca ya satu bagian ya. Lihat. Lihat, suatu hari nanti, kan ini dulu saudara, pengalamanmu akan membuahkan hasil tepat seperti yang telah kukatakan saat ini. Cobalah kita yang baca ini. Saya yang baca ini. Kita kan nggak tahu kepada siapa dulu ini diucapkan. Di mana orang-orangnya itu pada itu. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau saya membaca ini, bukankah saya punya iman untuk menyepakati apa yang dikatakan ini? Kalau saya dengan iman menyepakati ini, berarti saya sedang bekerja sama dengan Tuhan. Saya percaya dengan perkataan ini. Apakah saudara percaya? Di situ letak permasalahannya. Percayakah engkau? Anak-anak juga demikian. Kalau engkau dengar hari ini, percayakah engkau? Percayakah kalian bahwa Tuhan memimpin jalan kalian? Ya, percaya enggak? Percayakah kalian kalau sebelum kalian ada di kandungan ibu kalian, Tuhan sudah merancangkan kalian? Percaya enggak? Tuhan sudah memilih kalian. Percaya enggak? Kalau kalian percaya, beranikah kalian mengakui Tuhan dalam setiap jalan kalian? Berani enggak?
Berani nggak kalian percaya kalau setiap yang Tuhan katakan akan engkau alami? Berani nggak? Berani nggak? Ketika saya mendengarkan perkataan ini, saya berani mempercayai. Tidak peduli. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ya, tidak peduli. Itulah artinya dia tidak memusingkan sedikit pun keadaanmu. Rasanya kan kita itu, oh Tuhan tolonglah, aku udah gak tahu lagi, udah mau mati lagu ini Tuhan. Takut kita kan? Kayaknya dibiarin kan? Cobalah misalnya Mami Keisha sekarang. Dia sendiri kan yang tahu apa yang dialami. Saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan tidak takut sedikit pun. Karena tidak ada ketakutan di dalam diri Tuhan. Lalu kenapa diizinkan mengalami itu? Supaya Mami Keisha bisa benar-benar mengalami Tuhan. Bukan seperti apa kata orang. Iya. Bayangkanlah terus suaminya ngomong. Terus tiap hari ngomong. Harusnya kan yang paling dekat itu kan Mami Keisha kan. Yang harusnya tahu kan apa yang ada dalam pikiran saya. Harusnya keuntungan kan? Betul, harusnya menjadi keuntungan. Di mana salahnya? Di mana? Mungkinkah Tuhan salah? Mana mungkin? Tuhan itu dengan tenang dia melakukan pekerjaannya. Sampai setiap orang yang mengaksesnya tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Makanya ketika Musa tidak tahu yang dilakukan dia tidak tenang. Hatinya gusar. Maka dipukulkan batu karang itu, saudara. Iya kan? Dipukulnya batu karang itu. Apa aku harus memukul batu ini supaya mengeluarkan air bagimu, katanya. Tuhan marah. Karena dia tidak menghargai kekudusan Tuhan, katanya. Berarti keputusan dia merusak pekerjaan Tuhan. Itu permasalahannya. Permasalahan yang sangat serius. Tapi sekarang, ketika pekerjaan itu berlanjut, dia menanggung, saudara, kesalahannya Musa. Tentu dia terus melakukan perbaikan. Iya. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Setiap suatu hari nanti pengalamanmu akan membuahkan hasil tepat seperti yang telah kukatakan saat ini. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Firman ini. Iya. Kita akan mengalami tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Selalu begitu prosesnya, saudara. Selalu begitu. Iya. Rasanya kita nggak tahu loh. Perempuan itu mana tahu kok bisa tiba-tiba dia mengurapi. Iya loh.
Dia lakuin aja gitu loh saudara. Dia nggak tahu apa tujuannya, tapi hatinya itu nggak kuat dia gitu. Nggak bisa nggak. Salah-salah lah. Iya. Makanya saudara, Tuhan Yesus mengucapkan perkataan. Kan karena ada kejadian itu, makanya Tuhan bernubuat tentang perempuan itu. Dengerin ya. Apapun yang dilakukan oleh perempuan ini, dimanapun Injil ini diberitakan, orang akan memberitakan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Iya. Dicatat dia. Makanya saudara, jadi ketika saya mengatakan hal-hal itu saudara ya, oh saudara, rasanya dalam diri saya itu saudara, rasanya seperti saya itu menghadapi hujatan orang. Iya. Tapi saudara, dalam diri saya, bukankah saya ini urusan Tuhan, apa sih yang saya banggakan dengan diri saya? Tapi Tuhan, kalau Engkau tidak berfirman, matilah kami Tuhan. Kalau benar kami akan memasuki satu zaman di mana kami tidak bisa hidup tanpa firman, berarti kalau kami tidak mendengarkan firman-Mu, bukankah kami mati Tuhan? Siapakah yang akan menerangkan semua ini Tuhan? Siapa? Kalian mau tunggu siapa Tuhan? Kalian mau tunggu siapa? Disitulah saudara, Tuhan mengingatkan saya. Ketika saya langsung ingat ke belakang, siapa diri saya gitu. Iya. Betapa hancurnya saya. Waduh. Oh, untuk ini ya Tuhan ya. Iya. Tapi dikit pun saudara enggak. Karena apa yang mau saya katakan itu, itulah sebetulnya yang ingin saya dengarkan gitu loh. Dulu saya mendengarkan orang dengan serius. Tapi orang itu berhenti sampai di situ. Sementara saya terus penasaran dengan hidup ini. Guru saya sudah mati. Siapa yang gantikan guru saya? Lalu Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati. Hambaku Andreas sudah mati katanya. Lalu Tuhan ingatkan saya. Bukankah hanya kamu yang mendapatkan warisan itu? Adakah dia ngomong sama orang lain? Sama anaknya sendiri pun tidak. Tuhan tunjukkan buktinya semua. Tapi apakah itu menjadi satu? Apa yang perlu saya banggakan di situ? Kalau saya banggakan di situ, bukankah saya seperti Lucifer nantinya? Matilah saya. Ya kan? Binasalah saya. Ya kan? Tuhan sudah menunjukkan betapa hinanya dia. Tadinya dia bersama-sama dengan Allah. Dia keluarga Allah tadinya. Tapi karena ada kecurangan di dalam dirinya. Bayangkanlah Tuhan mendampingi saya terus tanpa saya sadari. Bahkan dia berjanji, sampai masa putih rambutmu aku mendampingi kamu. Bahkan aku menggendong kamu. Aku menopang kamu sampai masa putih rambutmu. Sampai seperti engkau kehilangan kesadaranmu pun, aku ada di situ. Aku tidak takut. Bukankah aku yang menciptakan otakmu? Bukankah aku yang menciptakan sarafmu? Makanya saudara, saya geram sekali saudara dengan si obat Cina itu. Iya, saya geram jadinya. Iya. Iya, dipakai itu. Dari obat dokter juga dipakai, dokter juga dipakai. Tapi mereka bukan Tuhan. Obat bukan Tuhan. Saya tahu. Kita jaga makanan, itu juga bukan Tuhan. Iya.
Berarti lebih parah dong dari saya. Masa istri saya harus minum obat terus? Saya masih harus 9 bulan. Paling 12 bulan. 1 tahun kan. Nggak boleh putus. Istri saya. Jam 6:30 pagi harus gimana. Sudah harus makan. Nanti kalau ini sudah. Kayak terlambat dikit makan obatnya rasanya gimana. Bodoh kali. Saya harus dibilang, beli lagi obat yang mahal itu lagi. Minimal 3 kali dimakan. Susah dan mau. Kau bukan Tuhan. Harus marah dong. Iya. Tuhan sudah datang. Tuhan sedang menghakimi kita. Yang menghakimi kita itu Tuhan loh. Kenapa kita gak datang sama dia? Kenapa gak kita kenalin dia? Kenapa kita gak makan firman-Nya? Kenapa tidak kita pusatkan perhatian kita? Kenapa kita nggak sadar kalau kita dipanggil Tuhan? Hei, kamu akan mengalami suatu hari nanti pengalamanmu akan membuahkan hasil tepat seperti yang telah kukatakan saat ini. Percaya nggak saudara? Saya sangat percaya. Siapa lagi yang mau kita percayain saudara? Apa lagi yang mau kau percayai? Apa? Siapa coba? Tunjukkan kepada saya. Adakah kata-kata manusia yang lain di dunia ini yang bisa kau pegang? Yang bisa kau percayai. Kalau Tuhan bilang saatnya akan tiba, tidak perlu kamu mengatakan kepada sesamamu, kenal Tuhan. Karena kamu semua akan diajar langsung oleh Tuhan, oleh Bapa. Macam mana kita ngalamin? Makanya kalau saudara dengarkan ada orang yang berbicara kayak gini, gentarlah, hormatilah. Yang kita hormati itu Tuhan, itu ya kita hargai. Iya, dengarkanlah. Jadi ketika dia katakan, ayo perhatikan ya, coba pasang telingamu. Iya, pasang. Jangan ngeyel gitu. Iya. Haleluya. Firman ini adalah visimu sekarang ini. Dan firman ini akan menjadi apa yang akan engkau semua andalkan di masa yang akan datang. Firman ini adalah makanan dan minuman bagi kehidupan di zaman sekarang. Dan nasihat untuk di masa depan. Dan tidak ada nasihat yang lebih baik daripada ini. Ini karena waktu yang kumiliki untuk bekerja di bumi. Tidaklah sepanjang waktu yang kau semua miliki untuk mengalami firman-Ku. Aku hanya menyelesaikan pekerjaanku. Sedangkan engkau semua sedang mengejar kehidupan. Jadi dia itu membuat sungai kehidupan. Dia ada di sumbernya. Semua kita datang kepada sungai itu, saudara. Dan kita akan mengalir bersama dengan dia. Kita akan mandi. Kita akan disegarkan oleh sumber itu, saudara. Iya. Kita mesti percaya. Rumah kita sudah disiapkan. Tempat tinggal kita.
Rumah itu tempat tinggal. Di sanalah kita menghabiskan waktu kita. Iya. Kita nggak kemana-mana lagi. Tetapi bukan berarti kita tidak kemana-mana. Tuhan ada di tahtanya, tapi bukan berarti dia tidak memenuhi segala sesuatu. Tuhan ada di tahtanya, tapi dia ada di sini mengajari kita. Iya. Membimbing kita, menasihati kita, menguatkan kita, mendisiplinkan kita, menghajar kita, tapi dia juga memeluk kita. Sebuah proses yang melibatkan perjalanan hidup yang panjang. Perjalanan justru baru dimulai. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat indah, saudara. Karena Tuhan pertama kali dia mengatakan dia berjalan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saudara dikatakan zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat dirindukan oleh orang-orang sebelum kita. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Foto lagi Kak Kesya.